Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita ketemu lagi sama Bu Ajeng ya. Kita akan belajar tematis 2B tentang bermain di lingkunganku. Nah, antum boleh membuka bukunya di halaman 14. Nah, di halaman 14 ada SBDP. SBDP itu antum sudah pernah belajar kemarin ya, yang pembelajaran pertama tentang menyanyikan lagu berdayung. Nah, di sini Bu Ajeng akan menjelaskan sedikit saja tentang nada-nada. Ada dua cara nada yang harus dinyanyikan, yaitu dengan lemah atau lembut. Nah, bagian yang harus dinyanyikan dengan nada yang kuat atau keras, dengan nada yang lemah atau lembut. Nah, tandanya kalau dengan kuat, berikan tanda strip ke bawah, dan kalau tanda lemah, stripnya ke atas dengan tanda 2. Di halaman 15 ini ada sebuah cerita. Di sini ada seorang adik kakak yang bernama Wira dan Winnie. Wira dan Winnie memiliki banyak mainan. Mainan apa aja? Di sini ada boneka, ada mobil-mobilan, ada rumah-rumahan, ada permainan balok, raket, dan sebagainya. Kalau Winnie mempunyai mainan boneka, sedangkan Wira memiliki mobil-mobilan, dan ada juga raket untuk bermain bulu tangkis. Nah, di sini antum mencari dan menuliskan benda-benda yang antum temui di rumah atau di sekitar rumah antum. Tuliskan benda-benda yang antum ketahui serta tulis kegunaan benda tersebut. Nah, di sini Bu Ajeng sudah membuat kolom, masih tetap di halaman 15. Nomor 1, nama bendanya ada meja makan. Bentuknya apa? Bentuknya persegi panjang. Kegunaannya bisa untuk menaruh makanan atau antum bisa makan di meja makan ya. Yang kedua, antum mencari nama bendanya apa, bentuknya apa, kegunaannya apa. Yang ketiga sama, dan keempat dan seterusnya. Di halaman 16 ada benda-benda di sekitar rumah. Benda-benda di sekitar rumah. Nah, Bu Ajeng akan menjelaskan dulu ya benda-benda di sekitar rumah. Ada berbagai macam benda-benda di sekitar rumah. Benda apa aja? Benda-benda sekitar rumah dan sekitar kita ya. Ada benda dengan permukaannya halus dan ada yang kasar. Ada benda dengan ukurannya besar dan ada yang kecil. Ada benda yang keras dan ada benda yang lunak. Ada benda basah dan ada benda kering. Dan bentuk juga bermacam-macam. Ada benda bentuk tetap, ada juga benda dengan bentuk berubah. Ada bola adalah contoh benda dengan bentuk tetap. Bola tidak akan berubah bentuk walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air dapat berubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Nah, di sini
ada contoh benda-benda. Ada bulat atau lingkaran, persegi, persegi panjang, tabung, ada segitiga, ada segitiga sama kaki, ada trapesium. Nah, ada di sini Bu Ajeng punya benda-benda ya. Ada berbentuk bulat. Bentuk bulat itu seperti bola. Bisa seperti bola, seperti piring yang berbentuk bulat, ada jam dinding dan benda yang lainnya. Kubus. Kubus itu ada benda yang berbentuk kubus ya. Kubus itu bisa 4 pensil yang bentuk kubus ada, terus tempat makan berbentuk kubus ada, berbentuk kubus atau persegi. Kalau persegi panjang ada papan tulis, ada meja makan, meja belajar, bingkai foto ada yang berbentuk persegi panjang, ada berbentuk persegi. Lemari itu persegi panjang, dan benda-benda yang lainnya. Dan ada berbentuk tabung. Kalau tabung itu bisa tempat minum yang berbentuk tabung ada, galon yang berbentuk tabung ada. Nah, halaman 16 di sini ada benda-benda yang berbentuk basah, kering, lunak, keras, halus, dan kasar. Nah, di sini Bu Ajeng akan menyebutkan benda-benda yang berbentuk basah, kering, lunak, keras, dan halus dan kasar ya. Benda basah apa sih benda basah? Benda basah itu Bu Ajeng kasih contoh benda basah, yaitu baju yang dicelupkan ke air itu sudah dinamakan benda basah ya. Kalau benda kering itu bisa dengan daun dan sebagainya. Benda lunak, kalau benda lunak itu spon ada yang tahu spon itu yang untuk Umi antum untuk cuci piring, itu namanya spon itu berbentuk lunak ya. Lunak tuh kayak nempel gitu. Nah, kalau benda keras itu bisa batu itu keras, apa lagi ya, batu dan benda yang lainnya. Kalau benda halus itu pasir halus, tepung juga halus ya. Kalau benda kasar itu kayak kayu itu bendanya kasar ya, dan sebagainya. Nah, antum boleh menyebutkan benda-benda apa aja dan contohnya. Penjelasan di halaman 17 yang paling bawah, Bu Ajeng akan menjelaskan dulu ya. Sediakan pensil, gelas, dan piring. Nah, antum harus menyediakan gelas, pensil, dan piring. Yang kedua, antum perhatikan bentuk dan ukuran pensil. Nah, antum boleh memperhatikan bentuknya. Boleh antum menggunakan pensil yang panjang, boleh yang pendek ya. Lalu yang ketiga, masukkan pensil ke dalam gelas. Setelah itu antum menemukan pensilnya itu dimasukkan ke gelas. Setelah itu
Apakah bentuk dan ukuran pensil di dalam gelas berubah? Antum amati apakah bentuk dan ukurannya itu berubah di dalam gelas itu, apakah pensil itu berubah atau enggak ya di dalam gelas. Yang keempat, setelah itu antum ambil pensil lagi yang di dalam gelas lalu letakkan di piring. Nah, antum kerjakan lagi, diamatilah bentuk dan ukuran pensil di piring. Apakah pensil itu akan berubah atau tidak ya? Nah, yang terakhir antum menulis kesimpulannya. Kesimpulannya, apakah pensil di dalam gelas itu berubah atau tidak? Yang kedua, apakah pensil diletakkan ke piring akan berubah atau tidak? Nah, di halaman 18 ini bahasa Indonesia, antum mencari, di sini ada kosakata halus, kasar, keras, lunak, basah, kering, tetap, dan berubah. Antum mencari maknanya ya, arti maknanya. Itu yang nomor pertama. Yang kedua, ini ada jenis bendanya, ada halus, kasar, keras, lunak, basah, kering, tetap, atau berubah. Dan antum mencari contoh di sekitar rumah antum, apa aja benda yang berbentuk halus, dan ada benda yang berbentuk kasar apa aja, berbentuk keras apa aja, lunak berbentuk apa aja, basah berbentuk apa aja, kering apa aja, tetap atau apa aja, berubah apa aja. Berarti antum mencari contoh benda yang berbentuk halus, kasar apa aja. Di halaman 19 ini ada matematika. Yang terakhir di halaman 20, antum menyiapkan satu buah piring plastik, 2 satu buah gelas kaca, 3 segenggam kerikil atau batu-batu kecil boleh, yang keempat air di dalam wadah plastik. Nah, ini penugasan ini nanti akan dijelaskan di pembelajaran keempat ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata baik disengaja pun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.